Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban yang dibebankan, diamalkan kepada kita sekalian. Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi yang paling kita rasakan saat ini, disampaikan niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin itu terakhir kita bersama-sama belajar memahami firman Allah, kalamullah Al-Quran, itu di ayat ke 221 yang di sana Allah memberikan larangan apa? Yaitu dilarang, kita dilarang menikahi wanita musyrik. Sampai mereka nanti mau iman, kalau iman ya silakan, tapi kalau musyrik tidak boleh, jangan, dilarang oleh Allah. Budak wanita itu yang iman itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun wanita musyrik itu menarik hati. Terus tidak boleh menikahkan pula perempuan yang beriman ini dengan laki-laki musyrik. Laki-laki musyrik dinikahkan dengan wanita yang beriman, tidak boleh sebelum mereka itu beriman. Sampai mereka iman ya silakan. Budak laki-laki yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun itu menarik hati. Terus ditegaskan oleh Allah bahwa mereka itu, orang-orang musyrik itu, mereka menyeret ke neraka. Sedangkan Allah menuntun, mengarahkan, membimbing, mengajak ke surganya dan ampunannya, tentunya dengan izinnya. Maka di situ Allah menjelaskan semua hal adalah untuk pelajaran bagi kita. Jemaah yang berbahagia, Rasulullah pernah mengarahkan, memberikan arahan, seorang laki-laki yang beriman itu kalau mau menikahi seorang wanita itu karena 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena dinilai dari 4 halnya ini. 5 liha, ini karena hartanya. Nah, kalau misalnya kita menikah dengan perempuan yang kaya, ini yang pertama harta. Wali hasabiha, hasabnya keturunannya. Kemudian karena keturunannya, perempuannya hartanya banyak, kaya, nasabnya juga bagus keturunannya. Wali jamaliha, kemudian karena cantiknya, kaya, keturunannya juga terhormat, cantik lagi. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Nah, kalau dapat yang ini, seorang wanita
hartanya banyak, orang kaya, keturunannya baik-baik, cantik pula, agamanya bagus, rezeki. Tapi kalau ini ini memang harapannya kan begitu nih. Harapannya itu laki-laki dapat menikahi seorang perempuan itu ya kaya, terus nasabnya bagus, keturunannya, jadi nanti keturunannya juga akan bagus, istilahnya gennya, terus cantik juga iya, agamanya. Nah, fatfar bidzati dini taribat yadaka. Tapi kalau misalnya yang udah nggak ada yang hartanya nggak ada, keturunannya juga biasa-biasa, katakan begitu, cantiknya juga biasa, nah paling tidak agamanya. Jadi pilihlah wanita yang beragamanya kuat, niscaya kamu akan sukses, kamu akan beruntung. Jadi ini samping berbahagia dari yang kemarin itu larangan menikah ya dengan perempuan musyrik itu ya seperti itu. Agama yang utama. Kalau sudah dapat agama, cantiknya iya, keturunannya juga bagus-bagus, kemudian hartanya banyak, kaya, ya ini. Terus di tuntunan Rasulullah yang lain, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebagus-bagus perhiasan dunia al-mar'atus sholihah, perempuan wanita nih yang istri yang solehah. Jadi istri yang solehah ini adalah sebagus-bagus perhiasan. Maka ada lagunya Rhoma Irama ya. Lagunya Rhoma ada lagunya. Di dakwahnya Rhoma Irama ini diragukan. Soalnya kalau katanya Rhoma kalau diomongi biasa, tapi kalau dilakukan ini mereka akan mengiang-iang terus, sehingga ya ada juga orang-orang yang mendengarkan lagunya, hai manusia hormati ibumu. Kalau biasa kadang-kadang dilakukan dulu, lagi ini supaya terngiang terus. Nah, jam yang berbeda itu tentang kemarin, kita tambahi sedikit itu tadi, kenapa kok kita harus menikah itu ya seiman, itu cukup ya seiman itu. Kalau tidak iman ya tidak boleh. Seandainya tidak dapat wanita yang kaya, enggak dapat wanita cantik yang enggak biasa, keturunannya biasa-biasa, paling tidak agamanya ini yang kuat. Itu sehingga itu bisa membimbing nanti anak-anak dibimbing oleh ibunya. Nah, jam yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan di ayat yang ke-222. Ini masih ada hubungannya dengan bagaimana ketika dalam suatu rumah tangga itu tentang ada apa ini. Ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini tentang kehidupan dalam rumah tangga. Kalau wayasalunaka, mereka akan tanya dan mereka nanti akan bertanya padamu. Jika mereka bertanya padamu, ya Muhammad, tentang al-mahid, itu haid. Haid itu wanita itu ada di dalam gennya itu mulai dari lahir itu sudah ada calon telurnya. Jadi laki-laki enggak ada, tapi wanita ini ada sel khusus yang nanti di situ ada telurnya sudah. Wanita lahir itu sudah ada telurnya banyak. Tapi nanti dalam perkembangan ya berkurang, mati dan sebagainya selnya, akhirnya tinggal berapa ratus itu. Nanti mulai dikeluarkan usia dewasa sampai nanti berhenti haid, berarti tidak bertelur lagi, tidak
tidak berpotensi untuk hamil. Nah, ketika haid ini anil mahid, tentang haid al-mahid. Jadi di situ ada proses, kalau perempuan itu pas di sana ada mengeluarkan telurnya, maka telurnya ini siap untuk dibuahi. Nah, ketika tidak ada sel-sel sperma yang datang dari bibit laki-laki ini, maka tidak ada yang datang itu, maka seluruh yang disiapkan oleh di dalam tubuh perempuan itu disiapkan. Jadi ketika sel telurnya dilepas itu disiapkan kalau nanti ada sperma yang datang. Terus kalau datang nanti di situ persiapan itu untuk menancapkan diri, kemudian untuk membangun bantalan-bantalan dan juga untuk memberikan makanan. Gampangnya hotel lah gitu ya, disiapkan hotel. Tapi ketika tamunya nggak ada, spermanya nggak ada, maka itu tadi hotelnya dibongkar, dibuang. Nah, itulah proses haid. Jadi itu terjadi di rahim. Nah, rahim itu menyiapkan sel telurnya keluar, disiapkan, tapi ketika tidak ada yang datang, udah kedaluarsa, maka dibongkar. Dan pembongkaran ini ya luka. Maka kalau luka, ada yang perempuan itu ketika haid itu merasakan ada sakit. Nah, ini ada sakit-sakit di masa itu. Maka di sini ada orang yang bertanya tentang itu. Ini 1000 tahun yang lalu lebih ya, 1400 tahun. Ini tentang itu. Maka Allah memberikan arahan, karena Allah ini yang menciptakan manusia, tahu betul. Nah, maka disuruh Rasulullah menjawab. Qul, katakan, huwa adza, itu kotoran. Jadi kotoran harus dibuang. Memang Allah menciptakan manusia sudah seperti itu. Kalau nggak kepake dibuang hotelnya. Kalau kepake ya nggak haid. Kalau nggak haid berarti ada bibitnya di situ, nanti akan menjadi besar. Kalau udah besar ya udah jadi bayi, ya nanti keluar sendiri bayinya. Berarti ketika hamil itu nggak ada haid lagi sampai lahir. Nah, ketika haid ada, datang haid, qul huwa adza, katakan haid itu kotoran. Jadi pembongkaran hotel-hotel yang ada di dalam rahim wanita itu dibongkari semua. Nah, ketika itu gimana? Allah mengarahkan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi kamu menjauhkan diri, jangan dekati wanita. Maksudnya ya tidak boleh berhubungan, tidak boleh menumpahkan apapun di situ. Sperma nggak boleh masuk dan sebagainya, semua nggak boleh masuk karena itu kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jauh nih dari wanita itu maksudnya tidak digauli di tempat itu. Kalau di yang lain ya silakan, maksudnya itu ditutup, nah, yang lain-lain monggo. Ya. Itu Rasulullah juga caranya seperti itu. Jadi di tempat haidnya ditutup, bersendaguro di tempat yang lain. Ini perempuan haid, jauhi ya tempat haid itu, dijauhi fil mahid, menjauhkan diri dari wanita haid itu. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun, jangan kalian dekati, jangan kamu dekati sampai mereka nanti bersuci. Jadi di waktu haid jangan didekati sebelum mereka nanti suci dari haid. Nah, ini kita harus mengikuti ini. Jadi kalau sudah haid ya ditutup, itu sudah bercanda dan sebagainya ya tempat lain. Itu biasanya rata-rata 7 hari atau istilahnya 24 jam itu nanti dibagi hari-harinya. Nah, karena enggak terus, memang ada yang sehari selesai ya, tergantung ini wanitanya seperti apa biasanya haidnya ini. Nah, terus ketika sudah suci ya faidza tatoharna, lalu apabila telah suci, haidnya selesai, kemudian mandi besar, mandi junub itu. Selama haid ya nggak boleh sholat,
Jadi haid itu kalau sudah haid nggak boleh apa-apa sudah. Sholat juga dilarang. Yang biasanya tidak haid itu sholat, dan ketika sholat juga dilarang ini. Nah, jamaah yang berbahagia, di sini kalau kita perhatikan, nah orang-orang yang ya istilahnya apa ya, mencari cara-cara itu, ketika misalnya di sana haid itu tidak boleh digauli, maka ada orang yang ini Rasulullah menjelaskan ketika haid itu ya, kana idza arada minal haid syai'an alqa 'alal farjiha thauban. Apa beliau menghendaki sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan kain di atas farjinya tadi. Jadi ditutup, ya sudah, yang lain bercanda dan sebagainya. Nah, pokoknya wanita haid harus dijauhi dari jima, tidak boleh berjima. Jima itu bersatu bersetubuh nggak boleh. Nah, bahkan kalau ada orang yang menggaul ini ada hukumnya juga. Nah, jadi ada kafaratnya. Cuma ya kita benar-benar tidak boleh, sudah dilarang. Nah, kalau ada yang berimprovisasi, kalau itu dilarang maka masuk ke yang lain dari dubur misalnya, maka tidak boleh. Rasulullah menjelaskan, alladzi ya'ti imra'atan fi duburiha hiya lutiyatun sughra. Orang yang menyetubuhi istrinya dari duburnya adalah sodomi kecil. Sughra, dan ini tidak boleh. Terus ada hadis lain dari Abu Hurairah, dari hadis riwayat Ahmad. Ini innal ladzi ya'ti imra'atu fi duburiha la yandurullaha ilaihi. Nah, ini penting ini. Orang ya, yang di situ menyetubuhi istrinya kok pada duburnya, maka tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini benar-benar harus dijauhi. Kalau sudah haid, tutup. Nah, kalau mau bercanda macam-macam, pokoknya jangan di situ. Terus jangan improvisasi dari dubur, ini nggak boleh. Hadisnya sudah jelas. Ini tidak boleh. Nah, jam yang berbahagia, makanya ini penting juga diketahui tadi. Nah, kalau mungkin ada yang selama ini belum mendengar hadis ini, nah, karena ini juga sudah 1400 tahun yang lalu ya. Di internet juga sudah banyak kalau kita mau mencari itu. Hanya karena memang ada orang-orang yang belum membaca, belum mendengar. Nah, ini kita sudah membacakan. Kalau haid berarti harus dijauhi. Tempat haid harus dijauhi. Terus tidak boleh menyetubuhi jima pakai arah yang lain dari duburnya. Enggak boleh juga, dilarang. Kalau ada orang yang sampai menyetubuhi istrinya dari duburnya, itu tidak akan diperhatikan oleh Allah. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Sehingga jamaah yang berbahagia, kalau di sini sudah ada larangan seperti ini, ya sudah, kita tinggalkan aja. Untuk yang lain-lain ya tadi Rasul sudah memberikan arahan, contoh-contoh kalau sudah beliau menghendaki sesuatu dari istrinya yang haid, maka beliau letakkan kain di atas farjinya. Nah, yang lain aja. Ini tentang tadi haid. Kemudian faidza tatoharna, ditunggu kalau suci, sudah haidnya berhenti, kemudian mandi, ya sudah. Nah, faktuhunna, ya sudah, silakan dicampuri. Min haitsu amarakumullah, dari arah yang dari mana saja pokoknya yang memang diperintahkan Allah untuk itu. Maka ya sudah, silakan digauli lagi. Akhirnya ada yang orang-orang dulu, wah, ini bisik-bisik dan sebagainya. Dulu kan di ayat 185 golongannya puasa itu kan nisa'ukum harthul lakum ya kan. Nisa'ukum fa'tu harthakum, maka datangilah itu ladangmu itu. Jadi istri itu tempat bercocok tanam, maksudnya
meneteskan bibit-bibit di situ, fa'tu harsakum, maka datangi, ya ladang itu datangi. Dari mana saja terserah, pokoknya dia di ladang. Nah, istri ini itu ladang, maka silakan menumbuhkan bibit-bibitnya, menumpahkan bibitnya di ladang itu. Tidak boleh di luarnya, di duburnya tadi nggak boleh. Istrimu adalah tempat bercocok tanam. Fa'tu harsakum anasyitum. Ya toh? Datangilah istrimu itu di ladangmu tadi, anasyitum sebagaimana kamu kehendaki. Nah, dulu orang-orang Yahudi itu bilang, kaum Yahudi bilang, jika istri digauli dari belakang, anaknya lahir miring, ada yang juling dan sebagainya. Ini tidak ada. Pokoknya asalkan di farji, modelnya kayak apa ya terserah. Model kayak udang ya aja. Udang itu paling susah, misalnya niru udang itu. Udang itu kan yang jantannya itu ngubengi tubuhnya itu. Ini pokoknya model-model terserah niru saat ya, itu dari mana saja boleh. Mau model biasa, mau model dari belakang, tidak apa-apa. Istrimu adalah ladang bagimu, datangi sudah sekehendakmu. Tidak ada nanti lahir juling, anak lahir sungsang, miring dan sebagainya, tidak ada. Jadi ini mitos-mitos orang Yahudi enggak ada. Tidak boleh kita ikuti. Pokoknya datangi di farji itu, jangan di lainnya. Nah, tidak boleh menggauli di duburnya dan sebagainya. Sehingga ini jamaah yang berbahagia, istri tadi yang beriman di situ adalah tempat bercocok tanam, maksudnya Allah akan menumbuhkan benih-benih baru di situ, nanti jadi orang, jadi manusia juga. Jadi ini kalau kita pikirin lagi, berkeluarga itu, menikah itu sebetulnya ya tidak hanya sekedar mencari teman ya, untuk menjadi teman nanti kalau sampai tua jadi konco. Yang terpenting adalah meneruskan keturunan, ini penting ini. Jadi meneruskan keturunan, Allah akan menciptakan manusia-manusia lewat itu tadi. Lewat keluarga itu Allah menciptakan manusia baru. Harapannya ya tetap itu benar-benar jalurnya sah, jalurnya benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau wanita ya satu itu, tapi kalau laki-laki bisa boleh beristri lebih dari satu, maksimum 4. Tapi kalau nggak bisa adil ya satu saja. Nah, susah kan adil. Kalau tidak bisa adil ya satu saja. Dan tidak ada di kitab-kitab apapun yang lain yang menetapkan bahwa kalau tidak bisa adil cukup satu saja. Itu hanya Quran. Kalau zaman dulu tuh ya namanya syariat yang lama itu seorang laki-laki istrinya bisa lebih dari 4, banyak-banyak ya. Tapi kalau sudah Islam datang itu, terus Rasulullah ini dibatasi untuk umat Rasulullah maksimum boleh 4. Tapi kalau tidak bisa adil cukup 1. Nah, contoh adalah Rasulullah itu menikah dengan Bunda Khadijah itu. Bunda Khadijah usia 40, Rasul usia 25. Ini sampai dengan Bunda Khadijah wafat itu hanya 1. Ya, jadi hanya 1 monogami. Nah, kemudian setelah Bunda Khadijah diwafatkan oleh Allah, maka berikutnya ini beliau menikah dengan janda-janda ya. Nah, janda tua dan sebagainya. Itu ada bagaimana untuk menjalin hubungan dengan suku-suku dan sebagainya, itu ada tujuannya. Jadi bukan untuk nafsu yang tinggi dan sebagainya, itu enggak. Nah, ini kalau kita di sana ada orang yang minta, wah itu nabinya suka menikah gini-gini, itu hanya omongan mereka saja. Mereka tidak tahu prinsip dasarnya. Nah,
orang tua di sana kenapa? Oh karena putranya nanti ini pejuang dulu suaminya perang, kemudian anak-anaknya gimana nanti yang mengatur di sana Rasulullah. Ini ada tujuannya. Kalau misalnya satu-satunya kan Aisyah itu ya, Bunda Aisyah itu menikah ya itu hanya itu yang masih gadis. Itu pun menikah dengan putranya sahabatnya untuk menjalin jangan sampai nanti ada lebih erat lagi perjuangannya dan seterusnya. Itu ada taktiknya, ada politiknya, ada tujuan utamanya. Ini maksimum tadi 4 itu ya. Jadi kalau di sini tentang itu kalau sudah perempuan tadi haid selesai ya, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Udah datangi itu istrimu itu sebagaimana di tempat yang diperintahkan Allah padamu. Sudah. Istri adalah ladang, tempat bercocok tanam untuk Allah nanti menumbuhkan generasi-generasi baru dari manusia. Yaitu jalannya harus digunakan sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Kalau sudah kita ikuti petunjuk Allah dengan baik, ya insya Allah di sana akan semuanya baik. Dan itu jam yang berbahagia. Ada yang tanya dulu sahabat, ya Rasul, apakah menyalurkan syahwat kepada istri itu berpahala? Berpahala apa ini? Jadi berhubungan suami istri itu Rasul ganti tanya, kalau seandainya itu dilakukan kepada yang tidak sah tadi, apa itu dosa? Iya dosa. Ya gitu, kalau tidak ditempatkan pada tempatnya itu dosa, maka bersetubuh artinya berjima dengan istrinya adalah berpahala. Nah, ini berarti di sana ada pahala yang sangat besar ya, sehingga kalau di luar itu, di luar istrinya berarti nanti dosa, zina namanya dosa. Kalau dengan istrinya mah berpahala. Monggo memperbanyak pahala gitu. Memperbanyak pahala, nanti ada putranya juga diberi amanat, nanti terus itu kan mendatangkan pahala. Kalau nanti anaknya diajari dengan baik, nanti di sana mengikuti, berarti pahalanya mengajari tadi. Anaknya yang soleh tadi juga mendoakan dan seterusnya, itu akan terus di sana. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya di akhir ayat ini innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sungguh Allah yuhibbu menyukai, menyayangi, mencintai at-tawabina orang-orang yang bertaubat. Nah, at-tawabina ini orang yang bertobat benar-benar ya, kembali pada Allah. Ini mengikuti tuntunan Allah. Mungkin yang selama ini di sana tidak tahu tuntunan itu, kemudian setelah diberitahu akhirnya tahu, informasi masuk, terus dia benar-benar kembali pada Allah, maka Allah suka itu, menyayangi itu, mencintai itu. Wa yuhibbu ya, dan mencintai juga. Allah itu mencintai juga. Wa berarti dan. Tadi yuhibbu pertama enggak pakai wa, di sini pakai wa berarti dan. Mencintai ini dan ini ya. Apa yang kedua? Al-mutatahhirin. Orang-orang yang mensucikan diri. Oh ini lanjutannya nih. Di ayat 223 ini dijelaskan dengan tegas, nisa'ukum harsul lakum. Nah, tadi yang sudah sempat kita singgung tadi di sini nih. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nisa'ukum harsul lakum tadi ya. Istri-istrimu itu, perempuan kamu beristrimu, harsul lakum, itu ladang bagimu. Itu maksudnya seperti bercocok tanam, jadi diibaratkan itu ladangmu, tempat bercocok tanam. Faktu maka datangilah harsakum ladangmu tadi. Anna situm sebagaimana kalian kehendaki. Kalau kamu suka seperti apa tadi? Tidak ada nanti kalau dari iringan jadi miring, kalau dari belakang juling, enggak ada. Pokoknya terserah. Yang penting di tempat itu. Di tempat bercocok tanam itu, enggak boleh di tempat yang lain, sudah. Fa'tu kharsakum manasyitum.
mau jungkir balik dan sebagainya udah silakan gitu. Nah, ini mungkin niru ya, niru ikan, niru macam-macamnya, enggak. Tapi kalau paling sulit ya udang itu, kalau kita tahu modelnya udang ya susah. Model apa saja terserah silakan, tapi yang pasti harus di situ, tidak boleh lewat dubur dan sebagainya. Allah enggak itu. Ya, jadi dijelaskan dia bahwa Allah tidak akan memperhatikan. Nah, ini apalagi kalau sudah ada kafarat, nah ini bahaya, pokoknya tinggalkan. Karena Allah merintahkan ya sudah itu. Memang benih-benih ya ditabur di situ, mudah-mudahan jadi. Seandainya kok enggak jadi, ya memang Allah sudah belum memberi itu aja, atau memang ketetapannya seperti itu ya sudah. Kan ada orang yang berkeluarga sampai lama ya tetap tidak diberi keturunan, ya memang itu ketetapan Allah seperti itu. Ada yang tiap tahun jadi, setiap tahun jadi, ya mau banyak nggak apa-apa. Orang dulu kan anaknya 12 itu ya, banyak, tapi sekarang jarang, paling malah 1, enggak 2 atau 1. Nah, ini waqaddimu li anfusikum. Jadi di sini ada waqaddimu li anfusikum, dan awalilah perbuatan baik untuk dirimu. Nah, ini berarti di situ ada anjuran bagaimana sebelum bercocok tanam tadi ia bergaul baik dulu, entah mandi bersama atau apalah ya. Nah, mandi bersama dan sebagainya, saling kerokan dan sebagainya kalau masuk angin. Saling kerokan dan sebagainya tuh, saling memberi wangi-wangian dan sebagainya, monggo silakan. Bahkan kalau sudah selesai, misalnya jima itu sudah selesai, itu kan mandi harus junub. Jenengan pernah mandi junub bareng? Ayo, kira-kira pernah enggak? Kalau belum, monggo silakan dicoba. Karena Rasul sudah mencontohkan mandi besar dari selesai tadi berjima tadi, bersetubuh tadi, itu barengan sampai tangannya Rasul dengan istrinya ini, beliau ini royokan ciduknya di situ. Nah, ini betapa mesranya kehidupan berumah tangga Rasulullah. Nah, makanya kita pernah enggak ya itu tadi mandi bareng setelah jima kok mandi bareng. Nah, ini ya sekali-kali lah ya, sekali-kali lah. Pernah mandi seperti itu, ini mandi bareng bersama. Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu di sana ada hal yang luar biasa untuk tumbuhnya kasih sayang. Ini jam yang beragam, makanya jam berapa nih? Oh masih ya, isaknya masih 12 menit. Jadi ini kehidupan di dalam rumah tangga itu tadi untuk benar-benar bisa melaksanakan apapun tuntunan Allah yang ada di sana. Untuk kita mencari pahala yang lebih banyak dan sebagainya. Bahkan ini pernah ya, ada seorang sahabat itu mau lapor kepada sahabat Umar bin Khattab, lapor bahwa istrinya itu cerewet ya, itu ditukari dengan suaranya. Nah, ketika mau lapor kepada sahabat Umar ini mendengar sahabat Umar dicelatu istrinya dan sebagainya, diam aja, sabar. Akhirnya ada sahabat itu tanya, kenapa kok seperti itu dengan istri? Loh, iya, gimana istri ini yang mencukupi segala kebutuhan itu yang mencucikan baju dan sebagainya, ya di masalah ya kita itu mungkin ada sedikit salah paham dan sebagainya, yang ngalah. Akhirnya enggak jadi marah, enggak jadi wadul. Wong istrinya Umar malah kereng ya, malah cerewet dan sebagainya. Ini sahabat enggak jadi wadul. Oh ternyata lebih gitu ya. Suka istilahnya mengkoreksi suaminya dan sebagainya, itu ya seperti itu, enggak apa-apa. Ini makanya ada tadi nisa'ukum khathul lakum fa'tu kharthakum manasitum. Wa qaddimu li anfusikum, awalilah untuk dirimu yang baik. Ya, bagaimana bercanda, ada
wangi-wangian, mandi bareng dan sebagainya. Kalau di kemantenan itu kan ada ya, lambang-lambang yang masuk cuma ada di acara itu. Maka di setiap hari ya jadi ini bagaimana kita istilahnya tadi waqaddimu li anfusikum, kerjakanlah amal baik untuk dirimu sebelumnya itu. Sebelum jima ya lakukan yang terbaik, apalah nonton TV bareng dan sebagainya. Terus wattaqullah. Wattaqullah ada perintah. Jadi di dalam kehidupan rumah tangga yang ini takwalah pada Allah. Berarti jagalah hukum Allah. Jadi masing-masing saling mengingatkan suami istri ini untuk bisa tetap mentaati Allah. Nah, ini. Mencari pahala dan sebagainya. Wa'lamu. Dan ketahuilah, ini kalau sudah wa'lamu berarti ada sesuatu. Dan ketahuilah, annakum mulaku, bahwa kelak kamu akan menemui Allah nanti di akhirat nanti. Sehingga di sini ada ujungnya, di ujung ayat ini, wabasyiril mu'minin, dan beritakanlah kabar gembira itu kepada orang beriman. Jadi nanti di kehidupan dunia ini, ya, nanti di akhirat juga akan dipertemukan lagi. Di sana akan berbahagia bersama lagi. Ini jam yang berbahagia, makanya monggo kita bina keluarga kita, istilahnya kalau sekarang yang bina keluarga sakinah. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadi yang keluarga gimana yang tenang, saling memahami, saling mengingatkan, saling mengajak misalnya mengajak sholat malam dan sebagainya, saling mengingatkan, saling ngajak. Ini di sana untuk tadi wattaqullah, dalam rangka wattaqullah, maka takwalah kalian semua pada Allah. Kalau sudah begitu, terus ini wa'lamu, ingatlah kalian, annakum mulaku, kelak nanti kalian akan menemuinya. Nah, betapa bahagianya nanti kalau ketika kita di akhirat nanti menemui Allah, nanti di sana disatukan lagi dengan keluarga kita, istri kita. Bahkan nanti di sana keturunan-keturunannya akan dipertemukan lagi dengan dulu mbahnya dan sebagainya, itu akan dipertemukan jalur-jalurnya itu. Tapi tidak ada perbedaan usia. Ya sama semua usianya, usia yang benar-benar produktif saat itu, sehat-sehatnya, seger-segernya. Jadi oh ya ini bapak terusnya ada keturunannya. Nanti semuanya akan di sana ketemu. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya ya monggo ini dari ayat-ayat ini, ketika ada kalau mereka bertanya tentang haid bagaimana, ya kita ikuti itu tadi, jauhi, faktazilu sudah, itu berarti asal itu diamkan, jangan diotek-otek. Nisaukum fil mahid, ya. Perempuan nisa fil mahid, udah itu istilahnya faktazilu itu berarti berhenti, ya. Tidak makan apa-apa di tempat itu. Wala qarbuna hatta yatun, jangan dekati sampai mereka nanti suci. Nah, jamaah yang berbahagia, di sini pentingnya kita membina tadi keluarga itu tujuan utamanya ya, takwa pada Allah, untuk bisa menegakkan hukum Allah di muka bumi ini dengan kita bekerja sama dengan istilahnya dengan istri, kalau laki-laki istri dengan suaminya. Jadi keluarga suami istri ini benar-benar bisa menggapai kehidupan yang bahagia. Contohnya ya Rasulullah itu bersendaguro dan sebagainya. Terus di sana ada bagaimana di dalam keluarga itu kalau ada makanan yang tidak dicela dan sebagainya. Nah, ini bahkan itu dalam cangkir itu dicari. Kalau kita kan kadang-kadang minum itu ini yang sisi sini, kalau minum bareng itu sisi sini, sisi yang bersebelahan diminum istri yang di sini. Kalau dulu Rasulullah kan enggak, di mana tempatnya itu dititeni diminum. Nah, ini kan berarti juga di situ menunjukkan betapa mesranya. Ya. Jadi gelas yang dipakai minum itu tempat bekas minum yang tempat menempelnya bibir ini ya dicari. Nah, kita kadang-kadang wali aneh dah. Sing ngene mertu, sing ngene bojone sing ngene wali aneh. Kalau kita itu Rasulullah enggak. Jadi malah dicari di mana tempatnya yang tadi dipakai minum mesinnya tadi.
Abang ini capek abang ini. Ini gambarannya sehingga keluarga itu benar-benar sakinah, tenang. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya itu yang bisa kita bahas. Kalau nanti kita lanjutkan di ayat berikutnya ini panjang. Sehingga mari kita akhiri dulu kaji kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Oh ya, tadi ya ada satu hal. Kalau hubungan suami istri ini dimulai dengan doa. Jadi ada tuntunan Rasulullah ketika mau berjima, bersenggama itu ada doanya. Pun apa doyong ya? Doanya lali. Apa nggih? Apa nggih? Bismillah, Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Itu ya Allah ya, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Kau anugerahkan pada kami. Nah, kalau dari hubungan itu nanti ada diberi anak, maka anak ini tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Makanya ini juga doa berarti ada hubungan dengan Allah, maka nanti mendatangkan pahala juga. Pokoknya enak keluarga itu ya enak ya pahala, ya kita cari pahalanya. Mengerjakan tugas-tugas di dalam kehidupan ini yang di sana ada tadi wabasyiril dan gembira, beritakanlah kabar gembira untuk orang yang beriman. Wabasyiril mukminin dan beritakanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang Allah arahkan ini yang juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.